عليه فليتفضل مشكورا. واذكر صلاة على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب، معاشر الأساتذة، معاشر الآباء، أمهات، إخواني أخواتي رحمني رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Kita dikumpulkan Allah pada malam hari ini dengan tujuan berharap ridha Allah, berharap ridha baginda Rasulullah SAW. Apa yang kita lakukan pada malam hari ini ikhwani sangatlah kecil kalau dibandingkan dengan apa yang diberikan oleh beliau Rasulullah. Sering kita dengar perkumpulan seperti ini, yang kita harapkan adalah bertambahnya ma'rifat, bertambahnya cinta kita kepada baginda Rasulullah. Ini yang sering kita dengarkan ya ikhwan. Ini yang sering disampaikan oleh guru-guru kita. Tujuan kita menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW, didengarkan di majelis ini tentang sifat-sifat agung Rasulullah. Didengarkan lewat majelis ini daripada perjuangan baginda Rasulullah bersama mereka para sahabat dan keluarganya, yang mana kita berharap dengan mendengar cerita tentang mereka maka bertambah cinta kita kepada mereka. Dari situ kita pun akan insya Allah termotivasi untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, yang mana ini pun adalah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah. Lewat itu pula kita akan bertambah untuk bersalawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Ini pun adalah hasil yang ingin kita capai daripada perkumpulan seperti ini. Tapi dibalik ini semuanya ikhwani, ada satu tujuan yang lebih tinggi lagi, lebih kita harapkan dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan. Kalau tadi kita berharap bertambah cinta kita kepada Rasulullah, yang lebih tinggi dari itu ikhwan, walaupun mungkin kita tidak pantas, tapi kita meminta mudah-mudahan Allah berikan. Yang kita harapkan dari perkumpulan seperti ini, bertambah cintanya Rasulullah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Bertambah makrifat, pengenalan diri kita dikenal oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillah kita duduk bersama para guru-guru kita, para habaib kita yang senantiasa memberikan kita pelajaran-pelajaran, entah lewat majlis arba'in ini atau lewat majlis-majlis rutin mereka, mengenalkan sosok agung Rasulullah, mengenalkan kepada kita tentang syariat Rasulullah. Ikhwani rahimakumullah, majlis fikih yang antum dapatkan dari para habaib, para guru-guru kita,
Pada hakikatnya tidak beda dengan ini malam perkumpulan kita di Maulid Nabi Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang kalau majelis Maulid semangat, tapi kalau majelis taklim tidak semangat. Kalau pelajaran fikih dianggap itu seakan-akan tidak ada hubungan dengan Rasulullah. Tidak ya ikhwani. Ketika Habib Hasan misalnya atau Habib Ali mengajarkan antum tentang bab bagaimana sunnah wudhu, bagaimana cara mencuci muka yang baik dalam wudhu, bagaimana cara mencuci kaki yang baik dalam wudhu, sunnah siapa yang mereka ajarkan ya ikhwani, wudhu siapa yang mereka ajarkan, hakikatnya semua bersumber kepada Rasulullah. Ketika beliau mengajarkan kita, Habib Taufik di pondok mengajarkan santrinya untuk bagaimana cara ruku yang baik dalam sholat, ajaran siapa yang beliau sampaikan, contoh ruku siapa yang beliau sampaikan, rukunya baginda Rasulullah. Tapi memang beda ikhwani, perkumpulan seperti ini kita lebih fokus menjelaskan tentang sejarah kehidupan Rasulullah, menceritakan tentang fadail mendekatkan diri kepada Rasulullah, menceritakan tentang bagaimana perjuangan baginda Rasulullah, dan tidak muluk-muluk, dan perlu jadi target buat kita ya ikhwani dari hasil yang kita dapatkan kelak insyaallah. Dan tidak menunggu genap 40 malam, tidak pula menunggu malam 12, tapi dari malam ini harus kita tampakkan hasil dari perkumpulan kita dari malam kemarin dan malam hari ini insyaallah taala. Berapa banyak sunnah telah kita dengarkan, berapa banyak cerita tentang Nabi telah kita dengarkan. Bahkan kalau kita ulas balik tahun-tahun sebelumnya, begitu banyak cerita-cerita mungkin terulang buat kita, sunnah-sunnah yang terulang untuk kita. Tapi sudahkah kita mengamalkan daripada sunnah-sunnah tersebut? Ikhwani rahimani rahimakumullah, para habaib Abu Bakar Warabito, kami minta izin para habaib semuanya, mungkin 3 malam nak jam ini, mudah-mudahan diterima. Jadi kami nak ceramah ini pakai episode ya, malam ini separuh, besok separuh lagi, besok separuh lagi, insya Allah. Mudah-mudahan yang dengar tidak bosan, tidak mungkin bosan. Nyengok kami boleh bosan, dengar suara kami boleh bosan, tapi dengar cerita Rasulullah tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah bosan dengar cerita tentang Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah, ada seorang santri datang kepada gurunya, guru yang mentarbiyahnya, yang mendidiknya, bukan cuma mengajarkan ilmu, tapi benar-benar mengajarkan ini anak agar sampai kepada Allah, sampai kepada Rasulullah, dan Rasulullah wasilatuna ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini sang murid ya ikhwani datang kepada gurunya bertanya dengan ungkapan yang begitu tinggi makna kalimat ini, walaupun bentuknya sederhana. Dia bertanya kepada gurunya, pertanyaan ini muncul benar-benar dari hatinya yang rindu kepada Rasulullah. Dia berkata kepada gurunya, wahai guru, ya syekhi ya muallimi, alimni tariqah likai an akuna ara Nabi sallallahu alaihi wasallam, likai ara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai guru, tolong berikan aku jalan, ajarkan kepadaku bagaimana cara agar aku bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah. Kami ingat ikhwani, waktu kita masih di Hadramaut di Tarif, hadir di majelis Habib Abdullah, ada fotonya, bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Beliau mengatakan di bulan Maulid yang begitu banyak peringatan Maulid, beliau menggunakan kalimat paling sedikit ikhwan. Beliau mengatakan di bulan Maulid ini, katanya begitu banyak acara-acara Maulid Nabi kita didengarkan cerita Rasulullah, paling sedikit yang harus kita capai bisa mimpi Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau mengatakan paling sedikit lah. Kalau kita mungkin mimpi orang soleh lah barangkali, karena orang soleh itu menyambungkan kita kepada Rasulullah. Kita terlalu rendah untuk langsung mendapatkan mimpi berjumpa dengan sosok agung baginda Rasulullah, walaupun itu tidak mustahil Allah untuk memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Nah, sang murid bertanya kepada gurunya, bagaimana cara aku bisa bermimpi berjumpa dengan Rasulullah? Maka guru yang tahu tentang kesungguh-sungguhan pertanyaan ini, karena semua orang bisa saja Pak bertanya, bagaimana baik orang mimpi Nabi Beb?
Sering ditanyakan, tapi ucapan itu sekedar naudzubillah, ucapan biasa-biasa saja, bahkan selengek kadang-kadang, bukan dengan benar-benar min shamimil qalbi, bukan keluar dari hati, dalam hatinya ingin benar-benar pengen cara berjumpa dengan Rasulullah. Maka sang guru yang tahu tentang hakikat dan sungguh-sungguhnya sang murid mengatakan, biar bait bariga, engkau bisa wahai muridku. Memang sang guru sering mimpi Rasulullah, dia pun berusaha mendidik muridnya agar bisa berjumpa, mimpi bertemu Rasulullah. Maka sang guru mengatakan, dengan 4 cara engkau bisa mencapai bisa bermimpi Rasulullah. Rasulullah akan hadir dalam mimpimu. 4 jalan ini engkau jalankan, fa insya Allah engkau dapatkan bisa berjumpa, melihat, berkumpul dengan baginda Rasulullah, walau fil manam, walaupun dalam keadaan dalam mimpi. Apa itu ya ikhwani? Yang pertama yang dikatakan oleh gurunya, zid ma'rifataka bil Habib sallallahu alaihi wasallam, wasi' ma'rifataka bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Tambahkan pengenalanmu terhadap sosok agung Rasulullah. Tambahkan, luaskan pengenalanmu terhadap sosok agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalqan wa khuluqan. Dari segi ciptaan jasad Nabi yang begitu indah, begitu pula dengan akhlak mulia baginda Rasulullah. Begitu pula dengan perjuangan Rasulullah. Pelajari sejarah kehidupan Rasulullah dari sebelum beliau lahir sampai beliau lahir, beliau tumbuh dewasa sampai diangkat menjadi nabi, sampai beliau diwafatkan oleh Allah. Kenali sosok agung Rasulullah. Buka sejarah Nabi Muhammad, dan ini salah satu wasilah yang jelas ikhwani. Perkumpulan seperti ini mengenalkan kita kepada sosok agung Rasulullah. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Maulid Nabi Muhammad, kelahiran Rasulullah. Rasulullah SAW kelahirannya ikhwani telah disongsong, telah ditunggu-tunggu, bukan oleh keluarga Nabi Muhammad saja, bukan oleh mereka yang hidup bersama Rasulullah saja, tapi bahkan malaikat Allah, mereka menunggu kedatangan kelahiran sosok agung Nabi Muhammad. Fahina gharuba awan wad'i hadzal habib a'lanat as-samawati wal ardh. Ketika mendekati detik-detik kelahiran Rasulullah, langitnya Allah bergemuruh. Langitnya Allah bergemuruh ya ikhwani. Semua malaikat Allah menyambut kedatangan Rasulullah. Mereka bertasbih, mengucapkan, mengagungkan Allah dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika datang saat itu Rasulullah terlahirkan dari seorang perempuan yang mulia, Sayyidatuna Aminah. Ikhwani rahimakumullah, alam semesta ini bergembira, arwah-arwah solihin bergembira, bahkan jamadah, tumbuh-tumbuhan semua bergembira dengan kelahiran baginda Rasulullah. Karena Rasulullah didatangkan Allah rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ikhwani rahimani rahimakumullah, dari kita alhamdulillah mendoakan, meresmikan bayi-bayi yang masih suci, masih bersih. Kullu mauludun yuladu ala fitrah, intabih. Pada Habib Nabil dan semua kita punya anak kecil. Anak kecil itu suci kata Rasulullah. Mereka terlahirkan semuanya dalam keadaan suci, bersih. Maka jaga kebersihan tersebut. Bahkan usahakan tohrun fawqa tohrin, kebersihan di atas kebersihan, kesucian di atas kesucian, ini kita harapkan. Sedikit bercerita ikhwani tentang sosok agung Nabi di masa kecil beliau. Menjadi adat orang-orang kota Mekah itu kalau punya anak kecil, Pak, anak ini sudah mungkin hitungan beberapa hari atau beberapa minggu, mereka akan titipkan kepada orang-orang yang tinggal di pedesaan untuk dididik, dibesarkan di sana dengan kondisi kehidupan yang alam, yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk yang ada di kota. Tidak. Ini anak tumbuh dengan makanan, minuman yang asli, bersih, dan bisa berkata-kata dengan bahasa Arab yang fasih. Ketika sudah saatnya mereka untuk tumbuh bisa berbicara dengan bahasa Arab. Ini adat orang Arab. Ada sekelompok daripada orang-orang yang tinggal di Taif, di Bani Sa'ad lebih tepatnya. Mereka punya pekerjaan ikhwan, memang tukang mengasuh anak-anak titipan dari orang-orang Mekah. Jadi ada musim-musim tertentu mereka itu akan datang ke kota Mekah, mendatangi rumah-rumah orang Mekah,
menanyakan perihal apakah ada anak yang mau dititipkan kepada mereka. Nah, ketika itu Rasulullah SAW telah melahirkan. Abah Rasulullah telah wafat. Rasulullah anak yatim. Orang Bani Sa'ad kebetulan pada tahun itu subhanallah ikhwani mengalami masa-masa panceklik, masa susah. Tumbuh-tumbuhan gak tumbuh, ternak mereka banyak yang mati. Mereka berharap dengan turun ke Mekah mereka mendapatkan titipan anak-anak asuh dan mendapatkan upah untuk kehidupan mereka. Singkat cerita ya ikhwani, Bani Sa'ad saat itu mereka sudah bersepakat untuk turun ke kota Mekah demi mengambil anak-anak asuh. Turun mereka dengan kendaraan mereka masing-masing. Ada yang naik onta, ada yang naik keledai, ada yang naik koda. Mereka berlomba-lomba datang ke kota Mekah untuk mendatangi rumah orang-orang Mekah. Di antara mereka itu ada sosok seorang perempuan yang kita kenal dan menjadi mulia berkat Rasulullah, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Beliau termasuk kelompok tersebut ya ikhwani. Tapi alal asaf beliau tidak memiliki kendaraan yang gagah. Beliau tidak naik onta, beliau tidak naik keledai, belum tidak naik kuda, tapi beliau naik keledai. Keledai pun bukan keledai yang gagah, keledai yang sudah tidak bertenaga karena tidak mendapatkan makanan yang cukup. Tapi beliau paksakan untuk tetap jalan, berharap mendapatkan daripada anak asuh. Lewat mengasuh anak orang Mekah dia mendapatkan upah dan mendapatkan imbalan duit untuk kehidupannya. Singkat cerita ya ikhwan rahimakumullah, para habaib, ummahat, akhwat rahimakumullah, orang-orang Mekah yang berlomba-lomba datang, orang-orang Bani Sa'ad. Sampailah mereka di kota Mekah sementara Halimah masih tertinggal jauh di belakang. Mungkin perjalanan itu begitu orang-orang telah sampai dengan kuda dan ontanya, Halimah masih perjalanan setengah hari tertinggal di belakang. Keledai, apalah kekuatan keledai dibandingkan kuda dan onta. Ditambah lagi ini keledai pun bukan keledai yang gagah, tapi terus dia jalankan, berharap dan berharap. Akhirnya pun alhamdulillah Halimatus Sa'diyah sampai di kota Mekah, tapi telah didahului oleh begitu banyak teman-temannya. Teman-teman Halimah telah sampai duluan. Mereka mendatangi rumah-rumah orang Mekah, menanyakan tentang anak yang mau dititipkan kepada mereka. Datang seorang ke rumah si fulan, terjadilah niagoh. Mereka bertawar-menawar tentang harga berapa akan diberikan upah, maka sepakat diambil anak tersebut lalu mereka bawa pulang. Datang orang yang kedua, datang orang yang ketiga ke rumah-rumah orang Mekah, dan tidak sedikit masyaallah habaib para hadirin yang mereka pun sampai ke rumah Rasulullah. Datang seorang yang pertama ke rumah ibunda Nabi Muhammad SAW. Begitu mereka sampai ya ikhwani, dia ketuk rumah ibunda Nabi, lalu dibuka oleh Sayyidatuna Aminah, ibunda tercinta baginda Rasulullah. Ini orang Bani Sa'ad bertanya, apakah engkau memiliki anak yang mau dititipkan kepadaku? Maka Sayyidatuna Aminah, ibunda Rasulullah mengatakan, bala, benar, aku telah menunggu kedatangan kalian. Aku memiliki seorang anak yang indah, anak yang cakep, anak yang luar biasa, ini kutitipkan kepada kalian. Maka orang tersebut pun langsung bertanya, berapa pemberian yang akan kau berikan kepada kami? Sallu ala Nabi Muhammad. Semangatnya ibunda Rasulullah menjelaskan tentang sosok agung Rasulullah. Begitu datang pertanyaan dari orang-orang Bani Sa'ad, berapa yang akan engkau berikan upah imbalan buat mengasuh anakmu? Maka ibunda Nabi tertunduk lemas lunglai, mengatakan, demi Allah, minta maaf wahai orang-orang Bani Sa'ad, ini anak yatim yang abahnya tidak meninggalkan harta. Aku tidak mampu memberikan kepada kalian upah yang besar, paling hanya beberapa dinar, beberapa uang yang aku miliki tersisa dari peninggalan abahnya. Maka orang-orang Mekah ini pun ikhwani, orang Madinah meninggalkan ibunda Nabi Muhammad, tidak jadi untuk mengambil Nabi Muhammad karena anak yatim miskin. Datang orang yang kedua juga ngetok rumah ibunda Nabi Muhammad, terjadi hal yang serupa. Begitu datang waktu untuk menanyakan berapa harga upah yang akan diberikan, mendengar ini anak yatim, abahnya tidak meninggalkan harta, tidak akan mampu memberikan upah yang banyak, mundur orang yang kedua. Datang orang yang ketiga, mundur orang yang ketiga ikhwani, sampai berdatangan beberapa orang, tak ada satupun yang mengambil bayi agung Nabi Muhammad SAW. Sampailah Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Begitu beliau sampai kota Mekah, Pak, udah tertinggal mungkin perjalanan setengah hari.
Beliau langsung lemas, sedih, dan sempat berputus asa karena dia saksikan teman-temannya udah pada gendong bayi. Maka dia berpikir mungkin tak ada lagi tersisa bayi di kota Mekah ini karena teman-temannya sudah pada dapat bayi semua. Tapi dia masih berusaha untuk mendatangi rumah-rumah orang Mekah. Dia datang, ketuk pintu pertama, mengatakan, "Oh, engkau terlambat ya Halimah, temanmu si Fulan sudah ngambil bayi milik kami." Datang ke rumah yang kedua pun sama, sampai akhirnya ditetapkan Allah, Halimah sampai ke rumah ibunda Nabi Muhammad SAW. Begitu Halimah datang mengetuk pintu rumah ibunda Rasulullah, ibunda Nabi udah tahu ini pasti Bani Sa'ad, pasti akan menanyakan tentang perihal anak dan pasti akan menolak anakku, kata ibunda Rasulullah. Maka pertama ibu Nabi tidak membukakan pintu, sampai diketok lagi oleh Aminah, oleh Halimah Sa'diyah, sampai akhirnya ibunda Nabi pun membuka pintu tersebut dan langsung mengatakan, "Engkau dari Bani Sa'ad?" "Ya, aku dari Bani Sa'ad." "Engkau akan sama seperti teman-temanmu." Halimah kaget, "Apa maksud engkau mengatakan aku akan sama seperti yang lain?" "Datang telah banyak ke pintu rumahku menawarkan tentang anakku. Begitu aku berbicara tentang upah untuk mereka, semua mereka lari meninggalkan aku dan anakku. Tidak ada satupun yang ngambil anakku." Ini diungkapkan ikhwan, mungkin ashab hadrat sering membawa qasidah ini. Kalau nggak salah ini qasidah ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. "Mamadda li khairil khalqi yada ahadun illa wa bihi sa'idah." Mamadda li khair, tidak ada yang memanjangkan tangannya, tidak ada yang mengambil bayi baginda Nabi Muhammad. Semua orang lari karena mendengar ini bayi anak yatim dan mempunyai harta. Begitu Halimah dijelaskan tentang perihal kenapa saudara-saudara tidak ada yang mau mengambil Rasulullah, Halimah pun sama, Pak. Halimah pun mengatakan, "Kalau begitu aku juga sama seperti mereka. Aku entar mau coba mencari yang lain dulu. Barangkali aku mendapatkan yang lain, kalaupun tidak aku akan kembali kepadamu," kata Halimah kepada ibunda Rasulullah. Halimah sempat meninggalkan ibunda Rasulullah. Dia ke rumah orang-orang Mekah, ternyata tak satu pun yang mendapatkan bayi kecuali bayi-bayi mereka telah diambil oleh teman-teman Halimah Sa'diyah. Akhirnya ikhwan akhwati rahimani rahimakumullah, Halimah pun memasang komitmen untuk kembali lagi kepada ibunda Rasulullah, dan dia mengatakan, "Aku tidak peduli berapapun pemberian dari orang tuanya, aku berharap mudah-mudahan keberkahan ada pada sosok anak yatim tersebut." Halimah belum tahu kalau itu Nabi Muhammad. Halimah belum tahu kalau itu bayi yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan di alam sejagat ini, ikhwan. Lebih mulia dari bayi Nabi Allah Adam yang diciptakan Allah, lebih mulia daripada Nabi Allah Isa yang diciptakan tanpa abah, lebih mulia dari semua Nabi dan Rasul. Bahkan beliau Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad, Nabi kita ya ikhwani, pemimpin semua Nabi dan Rasul. Beliau pernah mengatakan dalam ungkapannya, "Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah wala fakhar." Nabi Allah Adam dan semua nabi-nabi yang datang setelah Adam sampai Nabi Allah Isa, semua mereka akan berada di belakangku, kata Rasulullah. Wala fakhar, tapi aku tidak sombong, kata Nabi. Dengan ketawaduan beliau berhadapan dengan para nabi dan Rasul dan peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi yang paling agung, paling mulia, Nabi Muhammad. Kembali cerita Halimah ya ikhwani. Halimah pun kembali ke rumah ibunda Rasulullah. Begitu dia ketuk rumah Nabi, ibunda Nabi pun masih ingat ini ketukan yang barusan tadi. Maka ibu Nabi pun membuka pintu. Begitu lihat sosok Halimah di depan rumah, "Ah, engkau kembali wahai Halimah." "Na'am," katanya, "aku kembali untuk menjemput anakmu. Aku tidak peduli berapapun yang engkau berikan kepadaku. Aku berharap keberkahan dari bayimu yang anak yatim tersebut." Gembira, menangis gembira ibunda Rasulullah. Beliau masuk ya ikhwani akhwati, dengar ini cerita luar biasa. Begitu ibunda Nabi membawa Rasulullah dengan bekal yang sekadarnya, belum sempat ia berikan bekal dan uang hadiah untuk Halimah, beliau menggendong ibunda Rasul, menggendong Nabi Muhammad ya ikhwani. Bayi yang mulia, yang mungil, yang indah, yang wallahi tidak ada bayi yang lebih mulia dari bayi baginda Nabi Muhammad. Digendong oleh ibunda Rasulullah. Ia tutup dengan selimut kain yang tipis. Begitu ibunda Nabi Muhammad berjalan menuju pintu, Halimah berada di depan pintunya. Ia telah menambatkan keledainya di depan ikhwan.
Beliau tambatkan keledainya yang belum makan, belum dikasih minuman, dalam keadaan lemas, loyo, lunglai, tidak bertenaga di depan. Begitu Halimah datang di depan pintu rumah Rasulullah, ibu Nabi datang membawa menggendong Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Berdegup hati Halimah. Dia pun bingung, kenapa yang terjadi pada diriku, kenapa hatiku begitu bergetar. Begitu dekat semakin dapat sosok agung Nabi Muhammad dalam gendongan ibunya. Ya ikhwani, Halimah tiba-tiba tanpa ingin segera mendapatkan baginda Rasulullah. Begitu digendongan ibunda Rasulullah, Nabi diselimutkan dengan kain putih yang tipis. Halimah mengatakan, ya ummah, iftahis satr, buka penutup mukanya, aku ingin memandang bayi ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bayangkan ya ikhwani, hayalkan ini kejadian. Begitu ibunda Nabi Muhammad membuka kain penutup muka Rasulullah, pandangan Halimah fokus memandang kepada wajah agung Rasulullah. Begitu itu sater dibuka, bayi agung Nabi Muhammad memberikan senyuman pertama untuk Halimah Sa'diyah, sehingga Halimah lupa dirinya. Langsung dia rebut itu bayi, ia gendong, ia dekat, dan ia pun menangis gembira karena mendapatkan bayi yang luar biasa. Ibu Nabi bingung ya ikhwani, belum sempat nitip duit, belum sempat menitipkan bekal, Halimah langsung pergi meninggalkan ibunda Rasulullah. Keajaiban demi keajaiban mulai didapatkan oleh Halimah. Begitu Halimah menghampiri keledainya, yang keledai ini ikhwani dari awal jalan dari Bani Sa'ad udah lunglai, tidak bertenaga, dibikin jalan perjalanan yang jauh sampai dekat rumah Nabi, ditambatkan tanpa diberi makan dan minum. Begitu melihat Halimah Sa'diyah datang menggendong Rasulullah, wallahi demi Allah ya ikhwani, ini keledai bangkit gagah perkasa. Sallallahu Nabi Muhammad. Bukan menyambut Halimah, tapi menyambut siapa yang dalam gendongan Halimah Sa'diyah. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, semua yang ada di alam semesta ini mengenal siapa aku, kata Rasulullah, illa kecuali sebagian bangsa jin dan manusia. Hewan mengenal Rasulullah, tumbuhan mengenal Rasulullah, benda mati mengenal Rasulullah. Tapi hati-hati ikhwani, Nabi mengatakan illa kecuali ada sebagian dari kelompok jin dan manusia yang tidak mengenal aku. Na'udzubillah, jangan sampai kita dan anak keturunan kita menjadi kelompok yang sedikit tersebut. Begitu keledai ini bangkit berdiri dengan gagah, Halimah yang jadi bingung ikhwani, sampai bingung Halimah ini keledai milikku atau bukan, karena dia tahu benar ini keledai lemah, tidak bertenaga. Tiba-tiba gagah berdiri sampai Halimah mendekati keledainya, memeriksa, ternyata benar ada barang-barang miliknya di keledai tersebut. Halimah kaget, lalu Halimah memandang kembali kepada Rasulullah karena dia meyakini ini pasti berkat bayi yatim yang penuh berkah. Begitu Halimah memandangkan mukanya ke hadapan Rasulullah, senyuman kedua didapatkan dari baginda Rasulullah. Bayi yang begitu indah memberikan senyuman kepada Halimah. Halimah pun memeluk Rasulullah, mencium Nabi Muhammad SAW, yang langsung lepaskan tambatan keledai tersebut. Ini keledai langsung belok sendiri tanpa ditarik talinya, langsung menyiapkan dirinya untuk tancap gas untuk jalan menyusul orang yang telah mendahului mereka. Teman Halimah udah jalan, mungkin katakanlah udah hampir setengah perjalanan mereka mencapai perjalanan tersebut. Halimah baru mulai perjalanan. Tapi sallu ala nabi ya ikhwani, begitu Halimah naik keledai, sampai Halimah ini kebingungan untuk menahan dirinya dari gerakan yang begitu kencang. Ini keledai kencang lari mengalahkan kuda dan onta. Sallu ala Nabi Muhammad. Kencang lari, Halimah memeluk Nabi Muhammad dan memegang kekang tali keledai tersebut. Kencang lari sampai subhanallah, Halimah bisa melampaui teman-temannya ikhwannya. Sampai mereka mengatakan kepada, ya malaki ya Halimah, ada apa dengan engkau wahai Halimah? Sebenarkah kendaraan apa yang kau pakai? Keledai bisa mengalahkan onta, keledai bisa mengalahkan kuda. Padahal ini keledai belum dikasih makan, belum dikasih minum. Dapat kekuatannya ikhwani karena ada di atas punggungnya Rasulullah. Sampai Halimah di Bani Sa'ad, yang mana waktu itu ya ikhwani akhwati ummahat ubabat akhwani hadirin, Bani Sa'ad dalam keadaan yang kami sampaikan kering kerontang, rumput hijau tidak mereka miliki.
keledai, ternak mereka, kambing mereka semua dalam keadaan kurus kerempeng, bahkan sebagian mati karena kelaparan. Kering, tidak ada rumput hijau di bani saat itu. Tapi subhanallah, sallu ala Nabi Muhammad, Halimah pun tercengang, bingung dengan luar biasa. Pertama, keledai yang begitu hebat melampaui kelarinya dari kuda dan onta. Sampai di rumah, Halimah semakin bingung, Pak. Kenapa ini didapatkan oleh Halimah? Begitu sampai di rumah, Halimah pun bingung. Ini rumah milikku atau bukan? Kenapa ya ikhwani? Dia tinggalkan perkarangan rumah yang dalam keadaan kering, rumput itu mati menguning. Begitupun rumah orang-orang kampung Halimah, tidak ada yang tumbuh rumput hijau. Tapi biiznillah, menyambut kedatangan baginda Rasulullah, demi Allah apa yang dikatakan Rasulullah hak. Semua jamadat, semua binatang, semua tumbuhan tahu siapa itu Rasulullah. Dengan izin Allah, semua perkarangan rumah orang Bani Sa'ad tidak ada yang tumbuh rumput hijau illa Baitul Halimah Sa'diyah, kecuali rumah Halimah Sa'diyah ya ikhwani, tumbuh rumput hijau, penuh halaman rumah Halimah dengan rumput hijau, menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Halimah pun semakin meyakini ini bayi bawa berkah. Dia kembali memandang kepada Rasulullah. Rasul pun kembali ya ikhwan memberikan senyuman untuk Halimah, seakan-akan mengisyaratkan, wahai Halimah, semua yang kau dapatkan adalah berkat aku yang kau bawa dengan pelukan kasih sayangmu. Turun Halimah ya ikhwan dari keledainya. Dia tahu nih keledai belum makan, nih keledai belum minum. Dia berpikir untuk ngambil alat potong rumput. Dia tambatkan keledai di pojokan rumahnya. Ia ingin ngambil rumput, dikumpulkan, diberikan kepada keledai. Masuk Halimah memberikan titipan anak itu, yaitu Rasulullah, kepada Syaimah, putri daripada putri Halimah Sa'diyah. Begitu Halimah keluar ya ikhwani, membawa alat potong, pisau katakanlah. Halimah tercengang. Halimah bingung ya ikhwani. Wallah ini cerita hak. Buka kitab sirah, diceritakan di situ. Apa yang terjadi ikhwani? Halimah yang memegang pisau tiba-tiba lepas dari tangannya karena menyaksikan dengan mata kepalanya, ini keledai sedang makan, posisinya mantap, tidak jalan ke sana ke sini mendekati rumput, tapi dengan izin Allah, rumput yang berlomba datang kepada keledai tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Rumput ini berjalan ya ikhwani, mendekati keledai, minta dimakan duluan. Kenapa? Ini rumput tahu kalau keledai baru berkhidmah untuk Rasulullah. Sampai dulu Halimah dalam keadaan lapar ikhwani, menyaksikan keajaiban-keajaiban. Dia pun tahu di rumah tidak ada apa-apa, tapi dia masih teringat kalau dia punya kambing-kambing yang kurus kerempeng. Tapi dengan apa yang telah beliau saksikan ya ikhwani, Halimah meyakini kambingku dalam keadaan pasti banyak susunya. Padahal beliau meninggalkan kambing waktu pergi tidak punya susu, kurus kerempeng, tidak dapat makan ya ikhwani. Begitu keyakinan ini muncul, Halimah langsung mengambil wadah untuk memerah susu. Anak yang menegur, ya ummah, mana taf'ali, wahai ibu, apa yang kau akan lakukan? Aku ingin memerah susu katanya. Maaf, tidak ada susu ya ibu, aku tadi pagi telah melihat semua kambing kita kurus kerempeng, tidak memiliki susu. Uskuti, kata Halimah, diam kau wahai anakku, aku mendapatkan keberkahan lewat bayi ini. Apa kau tidak menyaksikan rumput yang tumbuh di halaman rumah kita sementara orang lain tidak memilikinya? Aku memastikan kalau kambing-kambing mereka kita memiliki susu walaupun orang lain tidak memilikinya. Halimah masuk ke kandang kambingnya ikhwani, membarak wajan tersebut, dan beliau saksikan sallu ala nabi. Kambing-kambing itu pun berebut mendekati Halimah dalam keadaan kantong susu mereka penuh dengan susu, minta diperas agar susu mereka diminum oleh Halimah, agar Halimah menjadi kuat dengan apa yang beliau dari kambing tersebut, karena kambing tahu Halimah capek habis menggendong Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani rahimakumullah, apa yang bisa kita petik dari cerita yang seperti ini? Satu garis besar, ungkapan yang telah kita sering dengar ikhwani, dimanapun di situ ada Rasulullah, maka di situ akan ada keberkahan datang dari sisi Allah. Dimanapun di situ ada Rasulullah, maka kekuatan Allah akan datang kepada orang atau tempat tersebut dengan izin Allah.
contoh apa yang ada pada kejadian ini ikhwani. Tuh keledai dak punya tenaga, dak makan, dak minum perjalanan jauh, tapi begitu tahu yang digendong Halimah adalah Rasulullah, dan dia tahu kalau Rasulullah bakal naik ke punggungnya ya ikhwani, itu keledai malu kalau sampai dia tidak memiliki kekuatan untuk menggendong Rasulullah. Maka dia gagahkan meminta pertolongan kepada Allah, karena dia tidak mau kalau sampai Rasulullah berada di atas punggungnya dia dalam keadaan lemah, dan pada hakikatnya Rasulullah yang telah menjadikan ia menjadi gagah perkasa. Begitupun kita ya ikhwani, yuk kita semangat untuk memperjuangkan dakwahnya Rasulullah. Yang Ustadz dengan cara mengajar, dengan berdakwahnya, kita yang jamaah majelis rajin pula duduk di majelis mereka. Yuk bareng-bareng narik orang-orang yang belum nyentuh majelis, yang belum paham agama banyak ya ikhwani, yang masih bermaksiat banyak dari umat Rasulullah. Kita ini berapa jumlah kita kalau dibandingkan mereka? Mi'syarul usyur, 1/10 dari 1/10 ya ikhwani. Kita katakanlah kumpul malam hari ini ada 300-400 orang, ada 3-4 juta di luar sana orang yang bermaksiat daripada umat Rasulullah. Tapi kita berharap insya Allah mudah-mudahan perkumpulan yang katakanlah kecil sederhana ini besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan keberkahan dari sini sampai kepada mereka insya Allah.